Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yudika Chandra. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aisyah Azhara Faraini, Diva Anggraini, Elivia Cahyani Fahri, Fatwa Auliasari, Mibza Azizah, saya sendiri Muhammad Yudika Chandra, dan Sajida Tulfa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai obat kemoterapeutik 1, antibiotik, anti jamur, dan anti hiperlipidemia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah farmakologi klinik ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Nah, di sini ada 4 pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu kemoterapeutik, yang kedua yaitu obat kemoterapeutik golongan anti jamur, yang ketiga yaitu obat kemoterapeutik golongan antibiotik, dan yang keempat yaitu obat kemoterapeutik golongan anti hiperlipidemia. Kemoterapi. Kemoterapi merupakan suatu proses pengobatan yang menyertakan sitotestika atau zat kimia yang tujuannya untuk membunuh ataupun mengecilkan sel kanker yang ganas. Efek samping kemoterapi dapat timbul karena obat-obat kemoterapi. Obat kemoterapi tidak hanya menghancurkan sel-sel kanker, tetapi juga menyerang sel-sel sehat, terutama sel-sel yang membelah dengan sangat cepat. Kemoterapi ini juga merupakan proses pengobatan untuk memperlambat atau menghancurkan pertumbuhan sel kanker dengan menggunakan obat-obat yang bersifat sitotoksik. Berdasarkan khasiatnya terhadap hama atau bakteri, kemoterapi dibedakan atas yang pertama yaitu bakterisida, yaitu obat yang pada dosis lazim berkhasiat untuk mematikan hama. Contohnya yaitu fenol, iodium, dan sublimat. Yang kedua yaitu bakteriostatika, yaitu obat yang pada dosis lazim berkhasiat menghentikan pertumbuhan dan pembiakan. Contohnya yaitu antibiotika spektrum sempit. Baik, perkenalkan nama saya Diva Anggraini dengan NIM 2001104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari antibiotik, efek samping antibiotik, serta penggolongan-penggolongan antibiotik. Yang pertama yaitu obat antibiotik. Antibiotik berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata anti yaitu lawan dan bios yaitu hidup. Antibiotik adalah zat-zat yang dihasilkan oleh mikroba, terutama fungi dan bakteri tanah yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi mikroba jenis lainnya. Antibiotik pertama kali ditemukan oleh sarjana Inggris, yaitu Bapak Dr. Alexander Fleming, yang telah menemukan penisilin pada tahun 1928. Tetapi penemuan ini baru dikembangkan dan digunakan dalam terapi di tahun 1941 oleh Bapak Dr. Florey. Kemudian banyak zat dengan khasiat antibiotik diisolir oleh penyelidik-penyelidik lain di seluruh dunia. Namun toksisitasnya hanya beberapa saja yang dapat digunakan sebagai obat. Antibiotik juga dapat dibuat secara sintetis atau semi-sintetis. Aktivitas antibiotik umumnya dinyatakan dalam satuan berat miligram kecuali yang belum sempurna pemurniannya. Penggunaan antibiotik tanpa resep dokter atau dengan dosis yang tidak tepat dapat mengagalkan pengobatan dan menimbulkan bahaya-bahaya lain seperti yang pertama yaitu sensitasi atau hipersensitif. Banyak obat setelah digunakan secara lokal dapat mengakibatkan kepekaan yang berlebihan. Kalau obat yang sama kemudian diberikan secara oral atau suntikan, maka kemungkinan terjadi reaksi hipersensitif atau alergi seperti gatal-gatal kulit kemerahan. Contohnya yaitu terjadi pada antibiotik penisilin dan antibiotik chloramphenicol. Guna mencegah bahaya ini, maka sebaiknya salep-salep menggunakan antibiotik yang tidak akan diberikan secara sistemis, yaitu secara oral dan secara suntikan. Yang kedua, resistensi. Jika obat digunakan dengan dosis yang terlalu rendah atau waktu terapi kurang lama, maka hal ini dapat menyebabkan terjadi resistensi, artinya bakteri tidak peka lagi terhadap obat yang telah bersangkutan. Untuk mencegah resistensi ini, dianjurkan menggunakan kemoterapi dengan dosis yang tepat atau dengan menggunakan kombinasi obat. Yang ketiga ada suprainfeksi, yaitu infeksi sekunder yang timbul selama pengobatan di mana sifat dan penyebab infeksi berbeda dengan penyebab infeksi yang pertama.
Suprainfeksi terutama terjadi pada penggunaan antibiotik broad spectrum yang dapat mengganggu keseimbangan antara bakteri di dalam usus saluran pernafasan dan urogenital. Selain antibiotik, obat yang menekan sistem tangkis tubuh yaitu kortikosteroid dan imunosupresiva dapat menimbulkan suprainfeksi. Khususnya anak-anak dan orang tua sangat mudah terjangkiti suprainfeksi ini. Penggunaan antibiotik tanpa resep dokter atau dengan dosis yang tidak tepat dapat menggagalkan pengobatan dan menimbulkan bahaya-bahaya lain seperti yang pertama, sensitasi atau hipersensitif. Banyak obat setelah digunakan secara lokal dapat mengakibatkan kepekaan yang berlebihan. Kalau obat yang sama kemudian diberikan secara oral atau suntikan, maka ada kemungkinan terjadinya reaksi hipersensitif atau alergi seperti gatal-gatal kulit kemerahan. Contohnya terjadi pada antibiotik penisilin dan antibiotik kloramfenikol. Guna mencegah bahaya ini, maka sebaiknya salep-salep menggunakan antibiotik yang tidak akan diberikan secara sistemis, yaitu secara oral dan secara suntikan. Yang kedua ada resistensi. Jika obat digunakan dengan dosis yang terlalu rendah atau waktu terapi kurang lama, maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya resistensi. Artinya, bakteri tidak peka lagi terhadap obat yang bersangkutan. Untuk mencegah resistensi ini, dianjurkan menggunakan kemoterapi dengan dosis yang tepat atau dengan menggunakan kombinasi obat. Yang ketiga ada suprainfeksi, yaitu infeksi sekunder yang timbul selama pengobatan di mana sifat dan penyebab infeksi berbeda dengan penyebab infeksi yang pertama. Suprainfeksi terutama terjadi pada penggunaan antibiotik broad spectrum yang dapat mengganggu keseimbangan antara bakteri di dalam usus saluran pernafasan dan urogenital. Selain antibiotik, obat yang menekan sistem tangkis tubuh yaitu kortikosteroid dan imunosupresiva dapat menimbulkan suprainfeksi. Khususnya anak-anak dan orang tua sangat mudah terjangkit suprainfeksi ini. Penggolongan antibiotik terbagi menjadi dua. Yang A, berdasarkan luas aktivitas kerjanya, antibiotik dapat digolongkan atas. Yang pertama yaitu zat-zat dengan aktivitas sempit, dapat kita sebut sebagai narrow spectrum. Narrow spectrum yaitu zat yang aktif terutama terhadap satu atau beberapa jenis bakteri saja, seperti bakteri gram positif atau bakteri gram negatif saja. Contohnya terjadi pada eritromisin, kanamisin, dan clindamycin. Mereka hanya terhadap bakteri gram positif saja. Sedangkan streptomycin, gentamicin, mereka hanya terhadap bakteri gram negatif saja. Penggolongan yang kedua yaitu zat-zat dengan aktivitas luas. Dapat kita sebut sebagai broad spectrum. Broad spectrum adalah zat yang berkhasiat terhadap semua jenis bakteri, baik jenis bakteri gram positif maupun gram negatif. Contohnya terjadi pada ampicillin, cefalosoprin, dan kloramfenikol. Penggolongan antibiotik yang B yaitu berdasarkan mekanisme kerjanya, antibiotik dapat digolongkan atas. Yang pertama, dengan cara menghambat sintesa dinding sel bakteri. Dinding sel dirusak melalui proses penghambatan transpeptidase sehingga dinding menjadi kurang sempurna dan tidak tahan terhadap tekanan osmotis dari plasma dengan akibat pecah. Contohnya yaitu pada kelompok penisilin. Yang kedua, mengganggu keutuhan membran sel. Molekul lipoprotein dari membran plasma, yaitu di dalam dinding sel, dikacaukan sintesanya hingga menjadi lebih permeabel. Hasilnya, zat-zat penting dari isi sel dapat merembes keluar. Contohnya pada golongan polyen. Golongan yang ketiga yaitu menghambat sintesa protein sel. Menghambat pembentukan protein atau mengakibatkan terbentuknya protein yang abnormal dan non-fungsional. Contoh obat yaitu aminoglikosida, tetrasiklin, dan kloramfenikol. Yang keempat, menghambat metabolisme sel bakteri. Bakteri membutuhkan asam folat untuk kelangsungan hidupnya. Bila sintesis asam folat dihambat, maka kelangsungan hidupnya akan terganggu. Dengan mekanisme kerja ini diperoleh efek bakteriostatik. Contohnya yaitu sulfonamida dan trimetropin. Penggolongan yang kelima yaitu menghambat sintesis asam nukleat sel mikroba. Terbagi menjadi dua. Yang pertama dengan menghambat enzim kirase, contohnya pada golongan quinolon. Dan yang kedua dengan merintangi secara spesifik pada
enzim RNA polimerase sehingga sintesa RNA terganggu, contohnya pada rifampicin. Berikut merupakan contoh obat kemoterapi golongan antibiotik yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Saya Sajida Tulfa, NIM 2001126, akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya, yaitu materi selanjutnya adalah contoh obat kemoterapeutik golongan antibiotik. Nah, obat anti kanker yang termasuk dalam golongan antibiotik ini biasanya berasal dari mikroorganisme yang bersifat non-spesifik atau tidak spesifik, sehingga terutama berguna untuk tumor yang tumbuhnya lambat. Mekanisme kerjanya itu terutama dengan cara menghambat sintesa DNA dan RNA. Nah, yang termasuk dalam obat kemoterapeutik golongan antibiotik ini, yaitu ada contohnya bisa kita lihat, yaitu doxorubicin. Adapun mekanisme aksi dari doxorubicin ini yaitu ia berikatan dengan DNA, kemudian mengeblok sintesis DNA dan RNA. Adapun indikasinya yaitu sebagai agen kemoterapi untuk kanker dan beberapa kanker lain. Kemudian adapun efek samping yang signifikan dari doxorubicin ini adalah toksisitas jantung. Kemudian kontraindikasinya itu riwayat reaksi hipersensitivitas pada penggunaan sebelumnya, adanya gangguan jantung atau gangguan hepar. Kemudian untuk dosis dari doxorubicin ini bervariasi tergantung dengan jenis kanker yang ditangani. Nah, adapun contohnya itu kanker payudara, itu dosis untuk dewasanya itu ada 60 sampai 75 mg per meter persegi luas permukaan tubuh, diberikan setiap 21 hari sekali selama 3 sampai 10 menit bila digunakan sebagai satu-satunya obat. Nah, bila dikombinasikan dengan obat lain, maka dosisnya adalah 40 sampai 75 mg per meter persegi secara intravena yang diberikan setiap 21 sampai 28 hari. Nah, contoh selanjutnya yaitu ada daunorubicin. Mekanisme aksi dari obat daunorubicin ini adalah sebagai antineoplastik yang diduga melibatkan pengikatan pada DNA melalui proses interkelasi antara pasangan basa dan penghambatan sintesis DNA dan RNA melalui enzim topeisomerase dan perbaikan DNA, serta menghambat sintesis RNA dan protein. Adapun indikasi dari daunorubicin ini adalah untuk pengobatan akut non-limfotik leukemia dan akut limfotik leukemia, baik pada anak-anak, dewasa, maupun geriatrik atau lansia. Nah, adapun efek samping dari daunorubicin ini, ia mempengaruhi berbagai sistem organ. Nah, efek yang paling banyak ditemukan itu adalah mual, muntah, aritmia, dan alopecia. Adapun kontraindikasi dari daunorubicin ini adalah pasien yang hipersensitivitas terhadap obat ini, daunorubicin, kehamilan dan menyusui. Dosis dari daunorubicin ini, daunorubicin ini kan indikasinya itu bisa untuk pengobatan akut non-limfotik leukemia dan akut limfotik leukemia. Nah, jadi dosis yang umum diberikan pada pasien leukemia itu adalah untuk pasien dewasa itu 30 sampai 45 mg per meter persegi luas permukaan tubuh, diberikan melalui infus selama 3 hari pada siklus pengobatan pertama. Kemudian pada siklus berikutnya itu diberikan selama 2 hari. Jarak setiap siklus itu adalah 3 sampai 6 minggu dengan dosis maksimal 550 mg per meter persegi. Nah, contoh selanjutnya adalah bleomycin. Nah, mekanisme dari bleomycin ini adalah menyebabkan terurainya DNA untai tunggal dan ganda melalui pembentukan kompleks besi perantara, sehingga obat ini dapat menghambat sintesis DNA, RNA, dan protein. Adapun indikasi dari bleomycin ini adalah untuk karsinoma sel squamosa, sarkoma kaposi, kanker kepala dan leher, efusi pleura maligna, kanker serviks, kanker vulva, dan kanker penis. Nah, adapun efek samping dari bleomycin ini yang paling sering terjadi itu adalah reaksi kulit seperti eritema. Nah, efek samping yang paling serius adalah pada pulmonal, yaitu 10% pasien beresiko mengalami pneumonitis dan 1%-nya dapat berkembang menjadi fibrosis paru.
Nah, kontraindikasi dari bleomycin ini adalah pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas dan pasien yang menunjukkan reaksi idiosinkratik seperti hipotensi, delirium, demam, menggigil, dan wheezing. Adapun dosis yang diberikan ini, dosis bleomycin ini bervariasi berdasarkan dengan kondisi individu atau pasiennya. Selama pengobatan nanti dokter akan melihat respon terhadap pengobatan dan melakukan penyesuaian dosis bila diperlukan. Nah, bisa kita lihat pada slide itu ini adalah dosis dari bleomycin. Nah, indikasi dari bleomycin tadi kan ada banyak, ada yang untuk karsinoma sel squamosa, limfoma non-Hodgkin, kanker testis, penyakit Hodgkin, ataupun efusi pleural maligna. Nah, dosis dari bleomycin ini bervariasi tergantung dengan kondisi dari pasien. Nah, bisa kita lihat pada slide ini adalah dosis untuk bleomycin pada anak-anak dan pada dewasa. Nah, untuk lansia itu dosisnya dibatasi hingga 40 unit per meter persegi luas permukaan tubuh. Selanjutnya, obat anti jamur. Obat anti jamur merupakan obat yang digunakan untuk menghilangkan organisme mikroskopis tanaman yang terdiri dari sel seperti cendawan dan ragi, atau obat yang digunakan untuk menghilangkan jamur. Obat-obat anti jamur juga disebut obat-obat antimikotik, dipakai untuk mengobati dua jenis infeksi jamur, yaitu infeksi jamur superficial pada kulit atau selaput lendir, dan infeksi jamur sistemik pada paru-paru atau sistem saraf pusat. Infeksi jamur dapat ringan seperti pada tinea pedis atau Arlet's foot, atau berat seperti pada paru-paru atau meningitis. Jamur seperti Candida sp atau ragi merupakan bagian dari flora normal pada mulut, kulit, usus halus, dan vagina. Selanjutnya, penggolongan obat anti jamur. Menurut indikasi klinis, obat-obat anti jamur dapat dibagi atas dua golongan, yaitu anti jamur untuk infeksi sistemik, yang termasuk pada golongan ini yaitu amphotericin B, flucytosine, imidazole atau ketoconazole, fluconazole, dan miconazole, dan hidroksistilbamidin. Golongan yang kedua yaitu anti jamur untuk infeksi dermatofit dan mukokutan, yang termasuk pada golongan ini yaitu griseofulvin, golongan imidazole atau miconazole, clotrimazole, econazole, isoconazole, thioconazole, dan bifenazole, nystatin, tolnaftat, dan anti jamur topikal lainnya seperti kandisidin, asam undesilenat, dan natamicin. Untuk obat anti jamur sistemik terbagi dalam beberapa golongan. Yang pertama, golongan azol. Kelompok azol dapat dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan jumlah nitrogen pada cincin azol, yaitu yang pertama, kelompok imidazol. Yang termasuk dalam kelompok ini yaitu ketoconazole, miconazole, dan clotrimazole yang terdiri dari dua nitrogen. Kelompok yang kedua yaitu kelompok triazol, yaitu itraconazole, fluconazole, fariconazole, dan posaconazole yang mengandung 3 nitrogen. Selanjutnya golongan yang kedua yaitu golongan alilamin, yang termasuk dalam golongan ini yaitu terbinafin. Terbinafin merupakan anti jamur yang berspektrum luas, efektif terhadap dermatofit yang bersifat fungisidal dan fungistatik untuk Candida albicans S, tetapi bersifat fungisidal terhadap Candida parapsilosis. Golongan yang ketiga yaitu golongan polyen, yang termasuk pada golongan ini yaitu yang pertama, amphotericin B. Amphotericin B dihasilkan oleh Streptomyces nodosus. Untuk infeksi jamur sistemik, amphotericin B diberikan melalui infus secara perlahan-lahan. Yang kedua yaitu nystatin. Nystatin merupakan antibiotik yang digunakan sebagai anti jamur, diisolasi dari Streptomyces nors pada tahun 1951. Golongan obat anti jamur berikutnya itu ada yang keempat, golongan echinocandin. Golongan echinocandin ini terbagi atas 3 macam, yaitu ada caspofungin, micafungin, dan anindulafungin.
Yang pertama yaitu adalah caspofungin. Caspofungin ini mempunyai aktivitas spektrum yang terbatas. Caspofungin efektif terhadap jamur-jamur seperti jamur Aspergillus fumigates, Aspergillus flavus, dan Aspergillus terreus. Caspofungin juga efektif terhadap sebagian besar Candida sp. Yang kedua adalah mikafungin. Mikafungin ini dapat digunakan sebagai terapi pada esofagitis Candida pada pasien HIV. Kemudian terdapat penelitian yang dilakukan untuk membandingkan efektivitas antara mikafungin dan fluconazole dan sebagai anti jamur, dan didapatkan hasil bahwa mikafungin sebagai anti jamur profilaksis lebih baik dibandingkan dengan fluconazole. Yang terakhir ada anindulafungin. Anindulafungin merupakan kelompok echinocandin yang telah disetujui FDA pada tahun 2006 untuk penata laksanaan kandidiasis esophagus, peritonitis, dan abses intraabdomen disebabkan oleh Candida. Berikutnya terdapat golongan anti jamur lainnya, yaitu seperti flucytosin dan griseofulvin. Flucytosin efektif terhadap jamur Candida sp, Cryptococcus neoformans, Cladopialopora carioni, Fonsesea sp, dan Pialopora verrucosa. Efek samping yang sering ditimbulkan yaitu seperti mual, muntah, dan diare. Yang kedua ada griseofulvin. Griseofulvin mempunyai aktivitas spektrum yang terbatas hanya untuk spesies Epidermophyton fliccosum, Microsporum sp, dan Trichopiton sp, yang merupakan penyebab infeksi jamur pada kulit dan rambut kuku. B. Antijamur untuk infeksi dermatofit dan mukokutan atau topikal. Kelompok untuk golongan anti jamur ini terbagi atas dua, yaitu golongan azole-imidazole dan golongan alilamin atau benzilamin. Golongan azole-imidazole ini terbagi pula atas beberapa macam, yaitu ada clotrimazole, econazole, miconazole, ketoconazole, sulconazole, terconazole, thioconazole, dan sertaconazole. Kemudian untuk golongan alilaminnya atau benzilamin terbagi atas naftifin, terbinafin, dan butenafin. Yang pertama, clotrimazole. Clotrimazole ini dapat digunakan sebagai pengobatan dermatofitosis, kandidiasis oral, kutaneus, dan genital. Diberikan krim clotrimazole 1% dosis dan lamanya pengobatan tergantung pada kondisi pasien. Biasanya diberikan selama 2-4 minggu dan dioleskan 2 kali sehari. Yang kedua ada econazole. Econazole dapat digunakan sebagai pengobatan dermatofitosis dan kandidiasis oral, kutaneus, dan genital juga. Yang ketiga ada miconazole. Miconazole ini digunakan juga sebagai pengobatan dermatofitosis, pitriasis versicolor, serta kandidiasis oral, kutaneus, dan genital. Untuk pengobatan infeksi jamur pada kulitnya yaitu diberikan krim miconazole 2% dosis dan lamanya tergantung pada kondisi pasien. Diberikan selama 2-4 minggu dan dioleskan 2 kali sehari. Kemudian ada ketoconazole. Ketoconazole ini mempunyai ikatan yang kuat dengan keratin dan mencapai keratin dalam waktu 2 jam melalui kelenjar keringat ekrin. Dapat digunakan untuk pengobatan dermatofitosis, pitriasis versicolor, kutaneus, dan genital. Ketoconazole dapat digunakan sebagai pengobatan dermatofitosis, pitriasis versicolor, kutaneus candidiasis, dan dapat juga digunakan untuk pengobatan dermatitis seborrheic. Yang kelima yaitu ada sulconazole. Sulconazole ini juga dapat digunakan untuk pengobatan dermatofitosis dan kandidiasis kutaneus. Pengobatan infeksi jamur pada kulit digunakan sulconazole krim 1% dosis dan lamanya pengobatan tergantung pada kondisi pasien. Kemudian berikutnya ada terconazole. Terconazole ini digunakan untuk pengobatan dermatofitosis dan kandidiasis kutaneus dan genital. Selanjutnya ada sertaconazole. Sertaconazole ini dapat digunakan untuk pengobatan dermatofitosis dan Candida sp.
digunakan serta konazol krem 2%, dioleskan 1-2 kali sehari selama 4 minggu. Selanjutnya yaitu ada golongan alilamin atau benzilamin. Golongan alilamin ini yang pertama ada naftifin. Naftifin ini digunakan untuk pengobatan dermatofitosis dan Candida SP. Kemudian untuk pengobatan digunakan krim naftifin hidroklorida, krim 1%, dioleskan 1 kali sehari selama 1 minggu. Kemudian ada terbinafin. Terbinafin digunakan untuk pengobatan dermatofitosis, pityriasis versicolor, dan candidiasis cutaneus. Kemudian ada butenafin. Butenafin ini merupakan golongan benzilamin yang aktivitas anti jamurnya itu sama dengan golongan alilamin. Butenafin bersifat fungisial terhadap dermatofita dan dapat digunakan untuk pengobatan tinea corporis, tinea cruris, dan tinea pedis. Dioleskan 1 kali sehari selama 4 minggu. Golongan selanjutnya itu ada golongan polien. Golongan polien ini contohnya itu ada obat golongan nistatin. Nistatin ini merupakan pengobatan kandidiasis kutis yang bersifat topikal pada kulit atau membran mukosa seperti rongga mulut dan vagina. Untuk pengobatan kandidiasis vaginalis diberikan 1 atau 2 vaginal suppositoria 100.000 setiap unitnya yang diberikan selama kurang lebih 14 hari. Berikutnya terdapat golongan-golongan lain dari obat anti jamur yaitu seperti asam udesilenat, salep Whitefield, amorolfin, siklopiroxolamin, haloprogin, timol, castellanipane, aluminium chloride, gentian violet, potasium permanganat, selenium sulfide, zinc pitrion, sodium tiosulfat, dan salisit asid, serta propilen glikol. Baik, perkenalkan nama saya Mirza Azizah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang obat hiperlipidemia. Adapun pengertian hiperlipidemia adalah suatu kondisi kadar lipid darah yang melebihi kadar normalnya. Hiperlipidemia disebut juga peningkatan lemak dalam darah dan karena sering disertai peningkatan beberapa fraksi lipoprotein. Disebut juga hiperlipoproteinemia. Hiperlipidemia adalah kondisi terjadinya peningkatan kolesterol atau trigliserid darah. Hiperlipidemia dibedakan menjadi 2 yaitu hiperlipidemia primer dan hiperlipidemia sekunder. Hiperlipidemia primer merupakan hiperlipidemia yang terjadi akibat predisposisi genetika atau hiperlipidemia sekunder merupakan akibat penyakit lain misalnya ada diabetes mellitus, hipotiroidisme. Hipolipidemik adalah obat yang digunakan untuk menurunkan kadar lipid dalam darah. Hiperlipidemik dapat berupa hiperkolesterolemia dan hipertrigliseridemia. Pertama itu ada lemak. Lemak di dalam darah terdiri dari kolesterol, trigliserida, fosfolipid, kolesterol, dan asam lemak bebas. Kolesterol, trigliserida, dan fosfolipid berkaitan dengan protein khusus yang bernama apoprotein menjadi kelompok lemak protein atau lipoprotein. Ikatan itulah menyebabkan lemak bisa larut, menyatu, dan mengalir di peredaran darah. Sifat lipid yang tidak larut air membawa permasalahan tersendiri mengenai pengangkutannya. Untuk mengatasinya, tubuh membentuk suatu kompleks antara lipid yang bersifat nonpolar atau trigliserid dan ester kolesterol yang terletak di bagian inti dengan lipid yang bersifat amfifatik atau fosfolipid dan kolesterol, dan molekul protein yang terletak di bagian permukaannya. Kompleks ini dapat larut dalam air yang dikenal dengan lipoprotein. Lipoprotein ini bertugas untuk mengangkut lipid dari tempat sintesisnya menuju ke tempat penggunaannya. Sedangkan apolipoprotein bertugas untuk mempertahankan struktur lipoprotein.
Sedangkan menurut Mursito tahun 2022 bahwa lipoprotein ini dapat dikelompokkan lagi berdasarkan berat jenisnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada VLDL atau Very Low Density Lipoprotein. Senyawa lipoprotein yang berat jenisnya sangat rendah di dalam tubuh difungsikan sebagai pengangkut trigliserida ke seluruh jaringan. Yang kedua ada LDL atau Low Density Lipoprotein. LDL ini merupakan protein pengangkut kolesterol terbesar pada manusia. LDL ini menjadi penyebab penyempitan pembuluh darah. Oleh karena itu, pada pengobatan penurunan kandungan lemak difokuskan untuk menurunkan kadar LDL kandungan. LDL normal kurang dari 130 mg/%. Ketiga itu HDL High Density Lipoprotein. Merupakan senyawa lipoprotein yang berat jenisnya tinggi. HDL ini digunakan untuk mengangkut kolesterol berlebihan dari seluruh jaringan tubuh untuk dibawa ke hati. Dengan demikian, HDL merupakan lipoprotein pembersih kelebihan kolesterol dalam jaringan. Kemudian penggolongan obat hipolipidemik. Yang pertama ada golongan statin atau inhibitor HMG CoA reduktase. Senyawa penghambat coenzim A reduktase ini berkhasiat menurunkan kolesterol dan trigliserida, sedangkan HDL dinaikkan sedikit. Efeknya adalah peningkatan HDL. Mekanisme kerjanya, obat ini bekerja dengan cara menghambat sintesis kolesterol dalam hati dengan menghambat enzim HMG CoA reduktase, yaitu enzim yang mengontrol tahap pembatas kecepatan pada sintesis kolesterol. Akibat penurunan sintesis kolesterol ini, obat SREBP atau Sterol Regulatory Element Binding Protein yang terikat pada membran dipecah oleh protase dan dipindahkan ke nukleus. Faktor transkripsi kemudian akan berikatan dengan gen reseptor LDL, meningkatkan transkripsi dan akhirnya meningkatkan sintesis reseptor LDL. Peningkatan jumlah reseptor LDL pada membran sel hepatosit akan menurunkan kadar kolesterol darah yang lebih besar. Kemudian efek samping, golongan hidroksimetilglutari coenzim A reduktase inhibitor ini dapat menekan kadar kolesterol dalam darah secara efektif. Efek samping dari golongan statin yang timbul bisa berupa nyeri otot, nyeri dada, sakit kepala, mual, muntah, nyeri perut, sering buang angin, sembelit, dan peningkatan SGOT dan SGPT. Penderita penyakit hati aktif atau peningkatan enzim hati atau SGOT SGPT yang menetap, wanita hamil dan menyusui dilarang menggunakan obat ini. Penggolongan obat statin. Yang pertama itu ada simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin kalsium, lovastatin, fluvastatin, pravastatin, dan pitavastatin. Baiklah, perkenalkan, saya Elivia Cahyani Fahri dengan NIM 2001105 sebagai presentator terakhir akan melanjutkan presentasinya mengenai penggolongan obat hipolipidemik yang kedua, yaitu golongan resin pertukaran anion. Resin menurunkan kadar kolesterol dengan cara mengikat asam empedu dalam saluran cerna, mengganggu sirkulasi enterohepatik sehingga ekskresi steroid yang bersifat asam dalam tinja meningkat. Penurunan kadar asam empedu ini oleh pemberian resin akan menyebabkan meningkatnya produksi asam empedu yang berasal dari kolesterol. Mekanisme kerjanya yaitu mengikat garam empedu di lumen usus sehingga usus menghambat sirkulasi enterohepatik sehingga sekresi steroid yang bersifat asam dalam artinya meningkat. Contoh obatnya yaitu kolesteramin, kolestipol hidroksida, kolestiramin hiperlipidemia, dan kelesevelam. Ketiga yaitu golongan asam nikotinik atau niacin. Asam nikotinat juga menurunkan kolesterol sebanyak 10% sampai 20% dan meningkatkan HDL. Asam nikotinat pada jaringan akan menghambat hidrolisis trigliserid oleh hormon sensitif lipase sehingga mengurangi transport asam lemak bebas ke hati dan mengurangi sintesis trigliserid hati. Penurunan sintesis trigliserid akan menyebabkan berkurangnya produksi VLDL sehingga kadar LDL menurun. Selain itu, asam nikotinat juga meningkatkan aktivitas lipoprotein lipase yang akan menurunkan kadar
kilomikron dan trigliserid VLDL. Mekanisme kerjanya yaitu asam nikotinat bekerja menghambat enzim hormon sensitif di lipase pada jaringan adiposa. Dengan demikian akan mengurangi jumlah lemak asam bebas. Diketahui bahwa asam lemak bebas yang berada di dalam darah sebagian akan ditangkap oleh hati dan akan menjadi sumber pembentuk VLDL. Dengan menurunnya sintesis VLDL di hati akan mengakibatkan penurunan kadar trigliserid dan juga kolesterol LDL di plasma. Indikasinya yaitu terapi tambahan pada upaya diet dan olahraga tidak merespon dengan cukup dengan menurunkan kadar TC, LDL-C, IPO-B, dan TG dan meningkatkan HDL-C pada pasien dengan hiperkolesteremia dan mixed dyslipidemia. Contoh obatnya yaitu niacin, asam nikotinat, dan asipimok. Keempat yaitu golongan fibrat. Fibrat akan menyebabkan penurunan ringan pada LDL sekitar 10% dan peningkatan HDL sekitar 10% juga. Sebaliknya, fibrat akan menyebabkan penurunan yang bermakna pada trigliserida plasma sekitar 30%. Fibrat bekerja sebagai ligan untuk reseptor transkripsi nukleus. Reseptor alfa periksom yang diaktifasi proliferator dan menstimulasi aktivitas lipoprotein lipase. Indikasinya yaitu A. Fenofibrat, benzafibrat, kolifibrat, dan sipofibrat hiperlipidemia tipe 2A, 2B, 3, 4, dan 5 pada pasien yang tidak merespon dengan cukup terhadap diet dan tindakan-tindakan lain yang sesuai. B. Gemfibrozil, pencegahan primer penyakit jantung koroner pada pria usia 40 hingga 55 tahun dengan hiperlipidemia yang tidak merespon dengan baik terhadap diet. Hiperkolesteremia dengan dyslipidemia dan hipertrigliseridemia atau klasifikasi Fredrickson tipe 2A, 2B, dan 4. Terapi hiperlipidemia lainnya seperti Fredrickson tipe 3 dan 5, dyslipidemia akibat diabetes, dan santoma akibat dyslipidemia. Contoh obatnya yaitu fenofibrat, gemfibrozil, klofibrat, simfibrat, dan bezafibrat. Yang kelima yaitu inhibitor pada absorpsi kolesterol usus. Obat golongan ini menurunkan penyerapan kolesterol dan menurunkan kolesterol LDL sekitar 18% dengan sedikit perubahan pada kolesterol HDL. Hal ini mungkin sinergis dengan statin sehingga menjadi terapi kombinasi yang baik. Mekanisme kerjanya yaitu inhibitor pada absorpsi kolesterol usus dapat menurunkan penyerapan kolesterol dan menurunkan kolesterol LDL sekitar 18% dengan sedikit perubahan pada kolesterol HDL. Contoh obat golongan ini adalah ezetimibe. Ezetimibe diabsorpsi dengan baik lewat saluran cerna. Di dalam usus mengalami glukuronidasi dan akan diekskresikan ke dalam empedu. Indikasinya ezetimibe hiperkolesteremia primer diberikan tunggal atau kombinasi dengan inhibitor HMG CoA, reduksi atau statin, dan homozigous familial hiperkolesteremia atau dengan kombinasi dengan statin juga. Nah, sekian video penjelasan dan pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.